sampai 2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp4.000 Energi sukses per potongnya. bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Dan seperti biasa dalam Xbis atau Energi Sukses Bisnis, saya tidak sendiri. Ada co-host yang seperti biasa menemani kita. Ada Coach Margeti Herwin. Coach Geti, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya adalah pemilik usaha batik Jinggar asal Yogyakarta. Di Zoom ada Vitalia Pamungkas. Vitalia Pamungkas, selamat malam. Malam Bu Vita. Suaranya belum muncul. Malam, Coach Nah, muncul Oke, suaranya. Coach Geti juga sudah muncul nih Ya. suaranya. Oke. Selamat malam Bang Fajar. Kabar baik ya Coach ya. Kabar baik, luar biasa. Luar biasa. Energi sukses bisnis harus berenergi juga kita ngobrolnya. Yes. Nah, kita ngomongin batik karena Vitalia Pamungkas panggilannya apa biasanya? Vita aja. Mas Vita. Oke, Vita Jinggar batik Jinggar asal Yogyakarta, betul ya? Ini batik Betul. batik tulis. Ya, kami memproduksi batik cap dan batik tulis. Oh, dua-duanya. Iya. Oh ya, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, Anda juga bisa berinteraksi bersama Pro 3 RRI di 021 352 3172 384 4545 386 2375 atau di WhatsApp kami di 081 399 399 888. Sebelum saya ngobrol-ngobrol sama co-host saya, Coach Geti, saya ngobrol-ngobrol sama Mbak Vita dulu boleh ya, Coach ya? Silakan. Ya, jadi batik. Siapa yang nggak tahu batik, siapa yang nggak kenal batik, siapa yang di lemari bajunya nggak punya batik. Bahkan ASN aja setiap Jumat tuh biasanya tuh pakai batik juga. Walaupun batik apa nih? Batik cetak ya biasanya, yang murah-murah aja. Campur-campur. Ada Hari Batik Nasional. Ada kalau acara formal atau semi formal ada yang pakai batik. Ke kondangan pakai batik, ada yang ke seminar pakai batik, bahkan di internasional saja untuk membawa nama Indonesia kadang-kadang tidak pakai jas tapi pakai batik. Jadi siapa sih nggak kenal batik? Tapi sayangnya satu daerah itu biasanya produsennya batiknya itu banyak banget, termasuk di Jogja. Saingannya banyak banget nih. Kenapa nih? Kok tetap fokus di batik ini? Apa bedanya dengan batik-batik lainnya dari batik Jinggar asal Jogja ini? Iya. Baik, Mas Fajar. Sebelumnya saya menyampaikan bahwa memang di Jogja ini pusatnya batik ya. Banyak sekali batik-batik yang berkembang di sini dengan berbagai macam desain maupun motif. Nah, di batik Jinggar sendiri dari awalnya karena kecintaan saya akan batik yang begitu luar biasa, karena memang dari kecil saya juga anak seorang pedagang batik. Jadi lama-lama akhirnya mencintai batik. Terus kemudian kami mendirikan usaha batik yang mana kami konsen tentang batik-batik klasik yang selama ini banyak ditinggalkan. Banyak sekali motif-motif klasik, motif-motif kuno yang sebenarnya syarat akan makna kehidupan. Jadi itu menjadi suatu hal yang menarik khususnya buat kami untuk bisa batik itu tetap lestari. Selama ini anak-anak muda sekarang kenal dengan batik, dengan gaya-gaya yang modern, tapi kadang mereka melupakan batik-batik yang sudah kuno, yang sudah lama gitu ya. Oke. Mungkin yang pada dipakai oleh simbah-simbah gitu, itu yang menarik untuk kami angkat, sehingga batik-batik di tempat kami itu mengangkat batik-batik kuno, batik-batik lama yang kami angkat kembali sehingga menjadi batik tersebut menjadi lebih kekinian dan bisa dipergunakan atau dipakai untuk berbagai kalangan. Oke, Seperti itu. ditahan dulu Mbak Vita dan juga Coach Geti. Ternyata sebelum saya tanya ke Coach Geti, sudah ada pendengar yang ngantri nih. Ada Pak Udin di Boyolali. Boyolali ada batik gak nih, Pak Udin? Halo Pak Udin. Selamat malam, assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Udin. Ya, batik itu Solo ada. Batik. Solo, Boyolali, khasnya nggak ada ya?
Boyolali kondisinya kalau mau pakai batik ada aja sih. Oh iya, maksudnya khas Boyolali gitu, ada nggak? Kalau pas Boyolali nggak tahu kayaknya. Nggak tahu. Oke, langsung aja. Soto, kalau Boyolali soto. Itu dia. Nanti kita undang soto Boyolali. Kalau batik tuh Pekalongan. Oke, Pekalongan. Pak Udin, langsung saja tanya ke Coach Getty atau ke Mbak Vitanya. Kan dua-duanya. Oke. Kalau berkebun pisang atau bertani jagung itu apakah itu termasuk bisnis? Apakah yang dimaksud bisnis itu hanya usaha batik saja gitu? Oh iya. Pak Udin memang punya ini tanaman jagung atau pisang? Iya. Oh ya. Oh, ini menarik nih. Nanti Iya. berarti pertanyaan itu untuk khusus Coach Getty. Baik. Iya. Untuk ke Mbak Vitanya ada? Udah gitu dulu. Oke. Usahanya. Oke, baik Pak Udin, makasih. Saya punya tanaman pisang nih. Iya. Cara agar naik kelasnya gimana Coach gitu ya? Iya, jadi Pak Udin harusnya masuknya minggu lalu gitu, karena yang minggu lalu saya undang adalah pengusaha makanan ringan, snack keripik pisang. Oh iya, ya, sama saya juga ya. Iya, Banabi gitu ya. Iya. Jadi itu juga bisnis Pak, punya kebun pisang. Tapi kalau Bapak jual pisang aja, ya pisang utuh gitu ya. Artinya kita berdagang Penjual, itu hanya buah pisang, penjual aja. penjual. Tapi kalau kita mau ningkatin gitu ya, biar dia bernilai jual, ya mungkin kita bikin keripik, kita Selai pisang. Ya, selai pisang itu diolah menjadi makanan olahan, dan itu mungkin harganya jadi lebih mahal dibanding hanya menjual pisang gitu ya, buah pisang. Jadi itu bisnis Pak Udin ya. Tambah lagi dia punya sumber dayanya nih, punya bahan bakunya Benar, gitu punya ya. bahan bakunya. Iya. Dan mungkin perlu belajar keahlian untuk bagaimana memproses pisang yang tadi, buah pisang ini menjadi makanan ringan, snack, selai, atau makanan kue ya, cookies pisang ya, mungkin. atau ada ini Macem-macem. apa Ya, namanya, ada cake oleh-oleh pisang. khas Iya. Boyolali. Ya, Itu bisa. bisa banget Pak Fajar. Iya. Jadi mungkin punya resep dari neneknya Pak Udin tuh tentang bikin selai pisang yang enak. Nah, itu yang nggak punya orang lain, itu jadi nilai jual juga bisa tuh Pak Udin. Bisa. Asal tidak pisangnya aja dijual. Kalau itu Ya. hanya sebagai penjual aja. Oke, kita ngomongin batik. Ngomong-ngomong Pak Coach Getty juga pakai batik nih. Saya baru ngeh nih. Yes. Saya ke Buria dulu di Tebet. Selamat malam Buria. Kayaknya Pak Udin tuh. Ya, Buria. Silakan Buria. Dimatikan dulu volume radionya biar nggak feedback suara saya. Halo Buria. Halo, selamat malam. Malam. Malam Buria. Silakan Buria. Hai, selamat malam Coach Getty. Selamat tahun Mantap baru, nih, Coach semangat. Oh, selamat tahun baru Buria juga. Pak Ya. Getty yang ganteng, Bang Fajar ganteng dengan Ibu. Siapa Bu Vita, Bu Vita. Bu Vita. Bu Vita. Panggilan Ibu Vitalia ini Ya. Pamungkas. Iya, Ibu. Salam kenal Bu, salam tahun baru ya Bu ya. Selamat Ya, tahun baru. silakan Buria, ada yang tanyain. Ini saya Ibu. batik-batik banyak ini Bu. Saya batik-batik lagi punya fans-fans mendengar. Presenternya batik Papua. Oh, batik Papua. Batik. Iya, belum cendrawasinya ya. Kalau Jakarta gitu. Oke. Nah, Ibu Vitalia, ini kan batik namanya slogannya ini kan batik dari daerah mana Ibu? Jogja. Nah, ya Jogja. batik itu kadang-kadang Jogja, gelap, Ibu. ya, kadang-kadang apa? Iya, Jogja. Ya, silakan Buria. Kan gelap-gelap ya batiknya, nggak terang-terang gitu kayak batiknya Papua, terang, merah, kuning. Oh, warna Ini dasarnya. Oke. Karena dasar-dasar warnanya itu kebanyakan coklat. Gitu. Iya, iya. Oke, baik. Sekarang ini ada nggak batik yang Ibu yang terbarunya? Oke, terbarunya ada nggak tuh? Oke, baik. Terima kasih. Iya, terima kasih Buria. Itu saja Bu Vita sama Coach Getty, Bang Ya, Fajar. iya. Semangat. Makasih, sehat, Bu Ria. Bang Fajar. Salam sehat. Jadi tadi sempat saya singgung juga, mungkin ini senada dengan pertanyaannya Buria. Warna-warna dasar, warna-warna cerah ada nggak? Sementara itu kan pakemnya atau jinggar, batik jinggar ini terkenalnya dengan motif kuno, motif klasik, motif kuno. Kemudian Mbak Vita mengatakan dengan kekinian. Kuno dan kekinian itu kontradiktif sebenarnya. Jadi gimana tuh cara mengkolaborasikannya itu antara klasik, kuno dengan tren kekinian gitu? Ya, ya. Jadi banyak sekali yang kami angkat saat ini adalah motif batik dengan motif alas-alasan gitu ya. Jadi motif dengan berbagai macam
hutan beserta isinya. Jadi di situ Wah. ada daun-daun, ada bunga-bunga, Ah. binatang dan sebagainya. Jadi di situ kami ambil beberapa motif itu, kemudian kami combine dengan beberapa motif yang lebih biasanya kalau batik itu, kalau kuno itu kan biasanya batik klasik itu kan full ya, Mas Fajar ya. Iya, iya. Tapi di sini kami ambil beberapa untuk kami jadikan di bagian dari bentuk fashion, sehingga ketika melihat batik itu tidak menjenuhkan karena kami ambil beberapa poin saja yang kami ambil di dalam batik dalam bentuk fashionnya begitu. Terus kemudian dari segi warna, biasanya kalau memang batik Jogja itu kan kebanyakan warnanya Kalem, adalah lembut, warna warna tanah. sogan. Iya. Betul, warna sogan, warna coklat Iya. gitu. Nah, ini yang kita angkat itu adalah warna biru. Oh. Nah, biru yang kami angkat di sini adalah biru navy. Oh. Biru yang disukai anak-anak muda. Jadi ketika memakai batik dengan warna biru, karena biru itu sama juga seperti warna yang abadi seperti yang lain ya, karena seperti warna hitam putih, Iya. itu juga dia akan lama gitu, apa namanya, perjalanannya dia akan ada terus gitu. Jadi ketika memakai warna batik dengan warna yang apa namanya tidak apa bisa dimasukkan di desain manapun, jadi bisa dipakai dikombinasi dengan celana jeans, Oh, oke. dikombinasi dengan sepatu kets, Iya, iya, iya. Saya yang bisa berarti itu membayangkan tuh. bisa betul bisa dipakai dimanapun berada. Ini yang saya pakai, Mas Fajar Iya. dan Coach Getty. Ini salah satu batik yang kami desain Heeh. dengan motif-motif daun-daun seperti itu. Ini Oke. sebenarnya terinspirasi ketika di masa COVID, ketika orang pada di rumah tidak bekerja kemana-mana, mereka bercocok tanam dan Oh, iya, iya, iya. salah satu contoh motif yang kami keluarkan ketika waktu COVID. Wah, Iya, luar biasa. iya. Inspirasi bisa datang di mana saja, bahkan saat Betul. pandemi datang ya. Pandemi datang nggak bisa kemana-mana, akhirnya timbul ide dan juga wah motifnya ini aja gitu. Bu, Mbak Vita, itu biru semua dasarnya. Itu Iya, signaturnya, biru navy, ya, signaturnya dari batik Jinggar. Jinggar. Iya, betul. Kita warna biru. Pas kebetulan ikut kurasi di salah satu kementerian, saya ditantang untuk bikin biru yang beda dengan yang lain. Ya udah, saya nyoba menggunakan warna biru navy dan alhamdulillah ternyata rezeki itu ada di sini. Ini jangan-jangan yang nantang ini Coach Getty nih. Coach Getty ya, ada yang bisa disampaikan nih Ya, soal ide. salah satunya juga. Oh iya benar. Iya, jadi gini, Bang Fajar. Bu Vita ini dengan batik jinggarnya bisa ya membuat sebuah transformasi bisnis. Yang tadinya pedagang batik, hanya jualan batik, melihat ada peluang. Ya, terus membuat desain sehingga ini namanya bukan baju batik lagi tapi fashion dalam jenis batik gitu ya. Fashion ini kita lihat Bu Vita melakukan sebuah riset, melakukan sebuah mungkin sedikit melihat ya bahwa generasi muda atau anak muda itu suka dengan baju batik tapi dengan desain yang mungkin unik. Ya, warna yang mungkin jarang ditemukan, baju biru navy gitu ya, dan cuman satu warna monokrom gitu ya. Dan ini juga merupakan sebuah inovasi bisnis. Hari ini saya mau ngangkat bahwa tetap dalam kondisi tradisional dapat dilestarikan, tapi bisa tumbuh sehingga batik kontemporer ini menggunakan desain yang baru sehingga Bu Vita sering ikut fashion show untuk menunjukkan hasil karyanya, desainnya dari batik menghasilkan baju yang kekinian. Itu Bang Fajar sebenarnya. Oke, jadi kalau misalkan jadi sudah ada signatur warna ya, yang bisa saja saya lagi jalan-jalan nongkrong di kafe, ada batik biru navy, saya bisa saja menduga jangan-jangan batik Jinggar nih, gitu ya. Karena sudah menjadi signaturnya batik navy. Itu salah satu kelebihan juga, Coach. Iya. Monokrom gitu. Iya, di acara Exbis ini saya udah undang puluhan pengusaha UKM batik dan
beberapa yang kita undang ini beda semua, nggak ada yang sama. Ada yang hitam putih, ada yang mungkin digabungkan dengan tenun gitu, dengan lurik, ya. Ada yang mungkin membuat batik ini sebagai bahan baku dari tas, dari ini unik, Bang Fajar. Jadi semua pengusaha itu berhasil membuat unique selling proposition, unique value propositionnya. Jadi sesuatu hal yang berbeda gitu ya, untuk mereka menjual keunikan tersebut sehingga itu bernilai jual yang tinggi gitu, Bang Fajar. Itu mungkin menjawab juga pertanyaan saya di awal. Dari Jogja itu produsen batik banyak banget. Nah, akhirnya harus mengidentifikasi diri, membedakan dengan yang lain, akhirnya memutuskan baju warnanya biru navy monokrom dengan motif yang dikombine antara yang klasik dan kuno dan kekinian gitu ya. Nah, ini yang saya pakai, ini batik tapi dari Malang. Dan ini batik yang berbentuk jaket bomber. Oh, jaket bomber. Oh jaket iya. Bomber. Dan ini bisa dipakai untuk dalam kondisi non formal gitu ya. Semi formal ataupun santai ya. Ataupun santai. Ya, saya kalau naik kereta kalau pakai jaket yang terlalu tebal agak kepanasan, tapi ini adem karena ini katun gitu. Itu dari bahan. Bahannya apa? Ada yang beda nggak dengan yang lain? Atau ada keunggulan dari bahan yang digunakan? Ya, itu salah satu keunggulan dari kami ya. Jadi kami memang agak selektif untuk dalam pemilihan bahan. Karena memang di batik Jinggar ini berharap, karena selalu begini Mas, orang memakai batik selalu berpikir berat, kemudian dia tidak bisa bergerak di manapun, sehingga kami selalu mencari dan selalu memberikan atau memproduksi batik dengan bahan-bahan yang yang lembut, kemudian dan ringan, sehingga ketika orang memakai batik Jinggar itu bisa beraktivitas dimanapun tanpa terganggu karena tidak bisa bergerak dengan leluasa ketika memakai batik seperti itu. Oh gitu. Jadi bahannya adem gitu ya? Ya, kami banyak menggunakan sifon katun. Sifon katun. Kemudian rayon, kemudian viskos. Jadi kami memakai bahan-bahan yang nyaman dipakai, tetapi tetap ringan dipergunakan begitu. Ya, jadi dalam kondisi tertentu kan kadang-kadang kita nggak punya kendaraan pribadi, menggunakan transportasi publik ya, di KRL, di Transjakarta dan sebagainya, penuh sesak, tapi dengan batik ini ya adem-adem aja gitu ya, nggak. Betul. Oke, baik. Gitu. Ada pendengar, saya terima Bu Dinda di Bogor. Bu Dinda, selamat malam. Ya, selamat malam kembali Bung Fajar. Ya. Halo Bu Dinda. Halo Bu Dinda, selamat malam. Selamat malam Ibu Vita atau Mbak Vita aja. Mbak Vita aja. Karena saya lihat di Zoom itu masih muda, jadi saya kurang agak segan manggil Bu gitu ya. Tanya Alhamdulillah. Ya, boleh Bu. Alhamdulillah Coach. Baik kabar Coach. Kabar baik Bu. Ya, silakan Bu Dinda, langsung ke Coach Getty. Yang Coach Getty pakai itu batik brandnya Mbak Vita bukan ya? Bukan. Karena saya tahu bukan karena warnanya bukan blue navy. Bu Vita saya minta bikinin untuk saya. Siap. Besok Inakraf launching yang seperti itu. Mantap. Tuh. Apa ada lagi yang ditanyain Bu Dinda? Untuk Coach Getty, iya. Ya. Mbak Vita. Aku juga penyuka batik dan cuma punya beberapa sih. Tapi satu yang paling ku sayang itu batik Madura itu. Kenapa tuh sukanya? Dia punya bahan, dia punya corak itu, pokoknya di hati banget. Gitu. Bahannya apa ya? Bahannya apa nih Bu Dinda? Bahannya apa? Bahannya katun. Oh katun, oke. Adem berarti ya kalau katun mah ya. Oke. Sampai bawa terus. Selain itu juga punya batik biasa ya, sepertinya Mbak tadi. Batik cetak, bukan batik tulis. Mbak Vita tadi sepertinya coraknya itu corak mbah-mbah gitu ya. Nah, tapi ada itu tadi saya sebut bahwa dikombin dengan yang kekinian. Gitu. Nah, kalau yang satu ini bentuknya span Mbak Vita, bentuknya span. Tapi depannya diuron.
Oke, baik. Depannya diiron seperti kita pakai kain kebaya, dengan kain kebaya gitu, Mbak. Oke, Nah, baik. yang untuk yang Iya. batik Madura ini mau dibuat seperti itu modelnya, takut salah. Oh iya, soalnya ada motifnya. Tapi kalau batiknya Jinggar kayaknya nggak apa-apa ya, karena tidak murni motif klasik ya, Mbak Vita ya. Maksudnya gini, Bung Iya, Fajar. betul. Maksudnya Kalau di gini, batik Bung Jinggar, Fajar, Ibu maksudnya. Dina, kami sudah pola. Jadi ketika motong baju Hah? itu tidak memotong motif. Oh gitu. Sehingga iya, Ya. takutnya jadi ketika terpotong motifnya itu dijadikan ada. baju itu Oh, menjadi satu kain kesatuan batik sekarang motif udah ada seperti polanya. itu. Oh gitu. Iya. Oke, oke. Belakang depan, Iya. untuk belakang. Oke, gitu. Bu Dina ada lagi yang mau tanyain? Betul. Kita berbagi dengan yang lain. Oke. Oke. Itu masalahnya dan Mbak Vita. Ya. Jadi mau dibuat seperti yang model yang sudah ada, yang batik Madura ini takut salah. Ah, Jadi daripada nanti motifnya hilang itu jadi kalau mau pakai yang batik Madura ini jadi cuma dililit aja gitu. dililit aja. Daripada nanti diomelin sama ketemu sama orang Madura ya, Bu Dina ya. Oke, baik Bu Dina, makasih. Jadi sudah di pola kainnya. Iya. Ya, jadi untuk menghindari keresahan Bu Dinda dengan mungkin pendengar-pendengar lainnya. Takutnya nih kalau motif ini saya potong nanti malah menyalahi nilai dari motif itu gitu ya. Baik, Iya. Pak Doni di Banyuwangi. Pak Doni. Halo Pak silakan. Doni. Halo, selamat malam, Mas Pak Janung. Malam Pak Doni. Salam sehat, salam apa ya Mas, ya salam kangen. Salam kangen. Oh, sama-sama Pak Doni. Silakan. Kati, selamat malam Coach. Malam Pak Doni. Wah, Sehat ya Coach ya. sehat Pak, alhamdulillah. Aku tanya sama Coach Katinya. Yes. Pakai jaket yang pakai batik itu desain sendiri, beli sendiri atau langsung jadi ya Coach? Atau jadi atau nitip ini ya, nitip polanya nih. Bikinin dong ya gini gitu ya. Oke, ada lagi Pak Doni ke Mbak Vita. Tapi tanya gini, sekarang kan batik itu sudah mulai mendunia dan sudah disukai kalangan muda juga. Kalangan milenial pun, kalangan Gen Z juga mulai suka. Iya. Bagaimana Mbak Fitanya untuk menyiasati zaman sekarang? Soalnya saya sendiri walaupun saya usianya sudah tergolong agak sedikit banyak itu. Agak sedikit saya banyak. Ya. Pakaian saya itu maunya itu juga masih kekinian. Oh, masih kekinian. Oke, baik. Desain-desainnya sih Iya. nggak mau yang coraknya itu sangat zaman tua. Oke. Kalau Baik. misal pesennya ke Mbak Pita itu harganya berapa? Ini dia nih bocorannya. Baik, Pak Doni, makasih. Harga langsung nembak harga nih. Tapi kalau saya lihat dari apa yang dikenakan Mbak Vita itu batik Jingga, ini nggak dibilang apa ya kuno banget, malah kekinian juga, bisa dipakai siapa aja gitu. Nah mungkin bisa dijawab dulu nih dari Bu Dinda, tadi sudah jawab ya, sudah ada polanya. Pak Iya. Doni gimana nih pertanyaan dari Pak Doni? Iya. Jadi tadi pertanyaannya Menjawab tantangan sekarang ini, tren sekarang ini iya. ya. Tren sekarang ya. Jadi memang tren sekarang ini banyak sekali desain-desain yang memang dia banyak yang long lasting ya. Jadi banyak di tempat kami pun juga batik yang kami desain itu ada yang unisex, jadi bisa untuk laki-laki dan perempuan. Oke. Dan kemudian juga dari desainnya sendiri kami tulus, jadi tanpa ada ukuran. Jadi kita bikin yang all size sehingga orang yang gemuk maupun kurus bisa pakai. Seperti itu. Oke. Terus kemudian kami juga mendesain yang simple-simple sehingga jangka waktu usianya itu akan lebih panjang gitu. Jadi tidak terlalu banyak detail yang kami tampilkan, tetapi kami memang mengutamakan dari segi motif dan dari segi kenyamanan pemakai seperti itu. Baik. Pak Doni yang walaupun usianya banyak katanya ya, padahal bisa bilang aja senior gitu ya, Pak Doni ya. Tapi kalau
Ini desainnya yang bikin Coach Getty lalu minta dibuatin atau udah jadi bisa langsung dibeli? Ya, jadi batik Malang ini ya dibuat di Malang dan ini adalah salah satu batik yang punya ini orang Timor Leste gitu ya. Okay. Dia nggak ngerti batik tapi dia membantu pengrajin batik di Malang yang sudah nggak punya kerjaan karena sudah sedikit yang memesan batik gitu dan udah mau bangkrut. Dan dia membuat sebuah ide gimana kalau dibikin dibikin jaket bomber dengan bahan batik. Dan ini sama tadi seperti yang Bu Vita bilang. Pengrajin batik yang membuat batik ini sudah mempola. Jadi pada saat dipotong, tukang jahitnya juga gampang karena potongnya sudah ikutin pola aja. Oh gitu. Jadi bukan jenis batik yang memang dibuat kain besar dengan itu ya? pola yang rapi sehingga tukang batik yang memang benar-benar bikin batik mereka bisa motong dengan benar karena dia memang penjahit yang sudah profesional. Tapi sekarang ini semua pembatik, semua penjahit juga sudah ngerti karena sudah dikasih pola. Ini untuk tangan, ini untuk depan, ini untuk belakang dan pasti ketemu. Karena memang si pembuat batiknya itu sudah mendesain dengan pola untuk baju gitu ya. Dan sekarang kalau kita beli di manapun kain batik gitu ya, nanti ada Inakraf. Nah di Inakraf itu banyak ratusan kali penjual batik dari beberapa daerah, dari Cirebon, dari Pekalongan, dari Solo, termasuk dari Jogja nih. Yes, dari beberapa daerah. Itu mereka jual batik dengan corak yang bermacam-macam dan udah ada potongan polanya jadi nggak usah khawatir. Kalau dulu orang beli batik tulis karena mahal sayang ya tadi seperti Bu Dinda nggak berani dijahit dililit-lilit aja karena memang mahal. Batik tulisnya mahal dan tidak dijahit cuma dililit-lilit dibentuk gitu ya dan seperti itu Bang Doni. Bang Doni jadi Pak Doni. Pertanyaan Coach Getty, ini menarik soal membaca pangsa pasar, target pasar kita. Batik itu identik dengan klasik lah, kalau tidak bisa dibilang kuno, klasik dan mahal. Biasanya itu hanya terbatas ke acara-acara tertentu. Apa yang dilakukan Mbak Vita ini itu sudah tepat? Atau hanya sekedar memperluas aja nih range market yang paling besar apa, targetnya ke situ atau gimana nih? Jadi dengan banyaknya informasi, dengan sekarang konten kreator pembatik ini udah jago bikin konten kreator, orang beli batik sudah ngerti. Ini pola untuk ini gitu ya. Ada artinya. Dulu kita beli batik beli aja bagus nih warnanya, beli gitu. Tapi sekarang ternyata ada maknanya, ada artinya dan pakai batik itu orang sekarang yang beli itu udah paham. Jadi tidak sekedar beli gitu. Dan dia kalau ngelihat ini bagus ya. Dan para pembatik sekarang penjual atau pendesain itu mengedukasi pasar dari konten yang dia buat di video, di IG, di TikTok. Jadi pembeli kita udah mulai ngerti gitu, teredukasi dengan adanya batik. Kenapa harganya mahal? Ya pakai tulis. Dan gitu. itu lama banget. Benar. Mbak Vita tadi sebut bahwa ini dikombin antara batik tulis dan batik cetak. Itu prosesnya gimana tuh? Batik tulis kan saya lihat di Instagram, di YouTube itu kan memang ya tulis. Tapi kalau ketika sudah ditulis langsung dicap, itu gimana tuh prosesnya? Apa enggak ketiban tuh? Prosesnya kami pola dulu, terus kemudian kami canting dulu. Setelah kami proses canting selesai, bagian-bagian yang nanti biasanya untuk bagian kerah, bagian tumpal atau bagian saku itu yang kami biasanya cap. Di bagian-bagian tertentu saja. Bagian tertentu aja. Jadi nanti akhirnya batik yang klasik kuno itu jadi muncul ada seni ada kekhasan umpama mungkin klasik ya, terus kemudian ada garis-garisnya atau ada polkadotnya, ada kotak-kotaknya. Jadi akhirnya muncul menjadi lebih kekinian lagi seperti itu. Saya tahu proses mencanting batik tulis itu dari sosial media, dari Instagram, dari YouTube dan lain sebagainya. Itu musuhnya adalah musim hujan. Nah sekarang musim hujan nih, ini gimana nih Mbak Vita? Kalau di tempat kami alhamdulillah untuk musim hujan ini tidak berpengaruh Mas Fajar karena kami menggunakan pengering batik tenaga surya. Jadi kami menggunakan solar drone yang kami dapat ketika kami ikut kurasi Kemenperin untuk mendapatkan
kami salah satu pemenang Startup for Industry tahun 2023. Kami mendapatkan pengering batik tenaga surya, sehingga menjadi lebih hemat tenaga dan hemat biaya. Saya tepuk tangan, saya standing applause. Luar biasa. Luar biasa. Saya juga baru tahu ada pengering Solar. bentuk. Iya. Oh iya, Iya, gitu betul. ya. Jadi mau musim Iya, ada. apapun, musim hujan Iya. sekalipun tetap berproduksi. Iya, betul. Karena pengeringnya itu ada domnya. Jadi itu apa namanya, ketika hujan tidak kena hujan, tetapi ketika hujan tetap dia kering karena dalam dom itu stabil panas terus. Wah, Seperti itu. keren. Jadi ternyata inovasi tidak hanya di pertanian ya, sudah Yes. ada drone untuk pupuk dan juga memantau hama dan lain sebagainya. Ternyata di batik juga ada drone-nya. Saya baru tahu tuh. Nih Coach Getty, ini Ya. inovasi, Ya. tapi sayangnya mungkin tidak semua karena Ya. kebetulan Mbak Vita pemenangnya nih ketika tahun berapa Mbak Vita? 2023. 2023. 2023. Nah, Ya. ini sebagai bentuk apresiasi dan juga terus berkembang ya. Ya. Tapi di tengah persaingan ini, gimana caranya agar kita tetap eksis? Iya. UKM yang mau belajar seperti Bu Vita. Jadi Bu Vita ini saya dampingi 2023 ya Bu ya. Saya lupa. Iya, betul. Saking banyaknya saya dampingin. 2023. Oke. Iya, jadi mereka terus mau belajar, terus mau tumbuh ya. Mereka mengikuti program-program bantuan pemerintah karena itu pemerintah membuat sebuah program yang membantu UKM yang memang tumbuh, berkembang gitu ya. Dan mereka juga komit gitu ya untuk tadi dikurasi terus dapat bantuan. Jadi banyak UKM-UKM yang saya dampingi hampir banyak yang menjadi juara. Ada juara di kementerian ini, di kementerian ini, dan mereka saat ini masih terus belajar dan juga masih sering ketemu saya karena saya setiap ada Inakra pasti datang, setiap ada bazar saya ketemu banyak binaan-binaan saya. Kadang-kadang saya datang ke sebuah pameran, loh ini banyak yang kenal saya karena mereka pernah didampingi dan alhamdulillah mereka sudah ada yang bisa ekspor, sudah ada yang bisa masuk ke galeri gitu ya, jualannya di Sarinah gitu. Itu banyak banget. Saya pernah ke Sarinah dan itu ada pameran batik juga di sana dan luar biasa semua. Tapi saya kalau batik Jinggar ini udah kemana aja nih jalan-jalannya nih? Batik Jinggar. Ya, kami kalau di Indonesia, kami sudah di seluruh Indonesia, kami sudah pernah. Terus kemudian kalau di luar negeri, kami sudah ada di Malaysia, kemudian di Singapura, Brunei kami juga sudah pernah gitu. Oh, oke. Jadi sudah. Saya kaget juga nih. Saya pikir hanya di Indonesia aja atau minimal di sekitaran Jawa Tengah gitu ya. Tapi ternyata sudah hampir ada di seluruh Indonesia dan sudah jalan-jalan ke luar negeri. Nasional. Produknya sudah sampai ke kawasan Asia Tenggara aja nih Mas ini atau ada di luar Asia Tenggara ada? Masih Asia Tenggara. Masih Asia Tenggara, tapi yang jelas salah satu negara yang sempat kita klaim-klaiman batik ya sudah sampai ke sana ya, ke Malaysia ya. Malaysia. Aman Sudah. ya. Oke. Nah, untuk responnya gimana nih kalau dari masyarakat internasional, dari negara lain soal batik Jinggar ini? Dari pemasarannya gimana? Kalau kebetulan kalau di luar negeri khususnya yang sudah pernah dengan kami itu kan kebetulan kebanyakan negara Muslim ya. Jadi memang banyak-banyak produk-produk yang tunik-tunik, kemudian shawl-shawl seperti itu. Jadi memang permintaan mereka lumayan banyak juga seperti itu. Sebenarnya untuk batik Jinggar ini bentuk produknya itu apa sih? Baju kah? Kain aja kah? Kita tinggal pola atau motong sendiri atau jahit sendiri? Atau ada shawlnya juga tadi sempat disebut Mbak Vita? Jadi produk kami ada fashion wanita dan pria, kemudian ada shawl batik. Ada shawl Kalau juga. baju wanita itu ada dress, ada blus, ada rok gitu. Kalau kemeja ini yang baru kami launchingkan untuk besok di Inacraft kami yaitu seperti jaket, kemudian jas-jas outer-outer pria gitu. Oh gitu. Lebih seperti itu. Jadi Inacraft. Kain-kain juga.
Inacraft kapan itu pameran? Februari. Inacraft besok Februari tanggal 4 sampai 8. Monggo Di silakan di datang ke di booth kami, di Pak daerah mana? Fajar Di daerah dan mana ya? Coach Getty Eh. di JCC. Oh, JCC. Saya. Nah, Coach pendengar Getty pasti rutin itu nengokin saya kalau Inacraft. ya kebetulan mendengarkan siaran Pro 3 RRI dan kebetulan tanggal segitu sedang berada di sekitaran Jakarta, nggak ada Iya. salahnya untuk mampir ngelihat langsung Iya. batik Jinggar. Kalau cuma dengar Iya. aja kayaknya kurang afdol. Tinggal megang dulu nih Betul. bahannya kayak gimana sih. Nah, itu baru afdol tuh. Iya. Tadi Pak Iya. Doni nanya nih soal kisi-kisi harga. Harga. Harga itu gimana tuh? Harga kami masih terjangkau sih. Kalau untuk batik cap di range harga 400-an. Kalau dari batik tulis yang blus batik sekitar 550 sampai 1 juta juga ada. Yang Kalau termahal ya? kain kami kenapa? Yang termahal. Yang termahal kalau untuk kain kami 5 juta. Kain. Kalau untuk baju kami di sekitar 2 juta. Oh gitu, itu range harganya dari batik Jinggar. Jadi ada Ya. yang kisaran 400-500, ada yang mentoknya Ya. itu di 4 juta. Ya. Ya. Oke, baik. Coach Getty, ini sebuah apa namanya? Saya pikir batik itu ya tadi sempat disinggung oleh Pak Doni ya, lebih ke apa ya, kuno klasik gitu ya. Ternyata inovasi-inovasi sekarang sudah mulai banyak menjamur. Tapi tentu saja kalau orang mau mulai sesuatu seperti mau jualan batik tentu saja harus ada ilmunya. Iya. Kebetulan kan Mbak Vita orang tuanya. Nah ini kalau mereka yang mau merintis usaha ini sebenarnya apa sih? Selain batik lah gitu ya. Selain batik kalau kita mau mulai usaha itu apa nih yang dibutuhkan nih? Selain modal tentunya. Ya kalau kita mau bisnis, kita punya uang berarti ya. Kalau saya sih anjurin berkolaborasi, bantu pedagang-pedagang, bukan pedagang ya, pengrajin. Saya nyebutnya pengrajin batik karena dia berproses. Oke. Kalau pedagang batik dia beli, itu pedagang lah. Kalau Anda punya duit mau mulai bisnis, coba cek pengrajin batik di kita nih yang perlu dibantu. Dibantu bukan dari cuman jualannya, tapi bantu secara ide, desain. Ya mungkin kita punya konsep bisnis fashion. Kita adalah seorang desainer ya. Saya juga banyak dampingi para desainer yang menggunakan bahan bakunya batik. Jadi dia membantu para pengrajin batik, dia yang mendesain sehingga melakukan fashion show. Ya. Dan itu udah banyak desainer-desainer yang menggunakan batik dan membantu para pengrajin batik tulis sehingga mereka punya penghasilan yang lebih dibanding hanya jual kain gitu. Dan memang ada pesanan, tolong bikin batiknya seperti ini karena kita mau bikin ini. Yang fashion show di luar negeri apa itu udah banyak pengrajin Indonesia yang terlibat untuk membuatkan bahan-bahan bajunya untuk dibikin fashion, Bang Fajar gitu. Kalau bisa soal fashion, dulu zamannya beberapa tahun yang lalu itu saya sering menggandrungi anak muda itu ada kaos distro. Itu banyak juga di Bandung, di Jakarta juga banyak tuh distro. Yang mahal dari distro itu walaupun semuanya banyak distro, yang mahal itu adalah ide, motif, warna, campuran antara warna, motifnya, gambarnya dan sebagainya. Nah, kalau Mbak Vita, otak idenya tuh dari mana? Dari Mbak Vita sendiri atau kolaborasi dengan yang lain? Soal motifnya, apa dan lain sebagainya itu? Kalau ide itu ada dimanapun ya. Jadi kadang saya tuh selain dari itu saya kadang sering banget tuh kalau ngelihat ada simbah-simbah pakai jari kain tuh saya paling demen banget ngeliatin gitu, Mas Fajar. Terus kemudian dimanapun saya berada ketika saya tuh jalan umpama di sawah-sawah ngelihat apa, oh itu ada daun yang bagus ya yang bisa saya angkat nih, seperti itu. Jadi itu inspirasi-inspirasi yang kemudian saya combine dari simbah-simbah, kemudian saya nemu lagi di sawah ada apa yang bisa saya masukkan di situ, itu menjadi salah satu ide yang saya munculkan. Terus kemudian untuk dalam produksinya pun kami juga melakukan kolaborasi yang seperti tadi Coach Getty sampaikan. Kami berkolaborasi dengan ibu-ibu yang sudah uzur, yang sudah umurnya
rata-rata mereka 70 atau 50 tahun ke atas, maksimal di tempat kami itu ada yang sampai usia 80. Mereka itu bisa memproduksi, mereka bisa membatik dengan luar biasa bagusnya, tetapi kadang mereka bingung mau dijual kemana. Nah itu kemudian kami manfaatkan, bukan kami manfaatkan, tapi kami berkolaborasi dengan mereka untuk memunculkan ide-ide yang ada di kepala saya untuk mereka bikin gitu. Dan itu nanti kemudian saya desain menjadi suatu bentuk fashion dan kemudian saya munculkan di event-event seperti Inacraft, kemudian di fashion show dan sebagainya. Oh gitu. Oke, jadi idenya sebenarnya pure dari punya Mbak Vita, di benaknya Mbak Vita, Ya, diterjemahkan ke para pengrajinnya. Iya, betul. Punya berapa banyak pengrajin saat ini Mbak Vita? Sejak berdiri, tumbuhnya tuh gimana progresnya? Iya. Dulu awal berapa, sekarang berapa? Ya, dulu awalnya ya saya cuman 1-2 orang aja. Kemudian sekarang berjalannya waktu, sekarang sudah ada ibu-ibu simbah-simbah itu kurang lebih ada 7 orang di tempat kami. Seperti itu. Itu memproduksinya itu dalam sebulan berapa tuh? Bisa estimasi gak? Dalam 1 bulan kalau batik tulis itu kami bisa memproduksi kurang lebih sekitar 20 sampai 50. Oke. Tapi kalau batik cap kami bisa dalam bulan bisa 100 sampai 150 kami pun bisa. Batik cap itu pakai mesin kan kalau nggak salah? Stem. Pakai stem. Oh stem. Ya. Alatnya tuh dari beli. Tembaga. Tembaga dicetak, dibuat, Dicetak. Dicap pakai stem. Dipakai tembaga. Tapi sekarang era sekarang ada juga yang dari karton. Oke. Jadi nggak terlalu sulit lah ya maksudnya untuk membuatannya. Ya, prosesnya lebih cepat. Beda kalau dengan di batik tulis itu menggunakan media canting, jadi ditulis satu-satu, dicantingi satu-satu. Oke. Selain kain, ada juga pewarnanya nih. Jangan-jangan pewarnanya juga alami juga nih Mbak Vita? Bahan-bahan alami? Kalau kami memang belum menggunakan pewarna alami, kami masih menggunakan pewarnaan kimia, tetapi untuk proses pengeringannya kami sudah itu tadi penghemat waktu dan tenaga menggunakan tenaga matahari seperti itu. Tapi kalau untuk pewarnanya kami masih pakai kimia. Oke, kalau gitu. Jadi yang terdekat adalah event Inacraft. Ya. Februari nanti ya. Inacraft. Ya, Coach Getty. Ya. Orang cita-citanya untuk berusaha itu terus tumbuh, bahkan bisa produknya bisa dilihat dan dibeli oleh negara lain lah. Iya. Ekspor lah. Kita cita-citanya seperti itu dan kebetulan Mbak Ina sudah. Tapi kalau di lokal di Indonesia mungkin Inacraft mungkin hal terdekat. Gimana caranya tuh? Gimana caranya agar bisa konsisten? Karena biasanya tuh kalau sudah sukses gitu ya, konsistensi itu kadang-kadang redup tuh. Atau bahkan hilang ide, karena kan yang dijual dari Mbak Vita ini adalah ide dari motifnya kayak gimana dan sebagainya. Kan ada suatu waktu buntu juga tuh, gimana tuh? Ya, jadi di dalam program pendampingan saya terhadap UKM yang memang lagi berkembang, saya menekankan atau memberikan sebuah pola, metode. Mereka harus punya yang namanya visi dan misi dalam melakukan bisnis. Karena visi itu akan membuat mereka konsisten, karena impian itu akan mereka kejar terus. Ya, visi itu sama dengan impian kita di pribadi. Jadi visi bisnis itu adalah apa yang diinginkan untuk dicapai dalam bisnis, seperti apa yang saat ini menjadi semangat mereka menjalankan bisnis itu. Jadi bukan cuma jual batik. Ya, untuk memperkenalkan budaya dari daerah si pembatik itu mungkin bisa menjadikan sebuah visi. Nah, itu akhirnya kemana-mana tuh impactnya. Datang turis, datang pembeli dari Jakarta. Kalau saya belum ke Jogja, belum datang ke tempat pembatik ini, saya belum ke Jogja gitu ya. Dan sekarang banyak pengusaha-pengusaha muda ya di Jogja yang memang mereka sekolah batik. Jadi tamatannya memang sekolah batik. Ada universitas, ada sekolah seni khusus batik gitu. Karena batik itu kan sebuah proses. Ya, makanya kita namain batik. Padahal batik itu sebuah proses gitu ya. Bukan bajunya, batik itu prosesnya sehingga hasilnya itu dibilang baju batik. Padahal batik itu nama proses. Dan yang namanya cetak itu bukan batik nyebutnya kalau para pengrajin batik. Itu adalah baju bermotif batik. Itu beda dengan baju batik.
batik itu adalah proses. Batik itu proses, makanya mencantingnya dan sebagainya. Makanya itu ya. pengrajin-pengrajin batik ini adalah pengrajin yang pakai batik tulis dan batik cap. Itu dianggap sebagai pengrajin batik. Tapi kalau baju batik yang kita pakai dan itu dicetak, itu namanya baju bermotif batik, bukan baju batik. Oke. Oh, ini terputus ya, Mbak Vita ya? Nah, Mbak Vita mungkin masuk lagi nih. Masuk lagi, oke. Ya. Jadi visi dan misi, saya pikir partai aja yang punya visi dan misi. Ternyata para pengusaha yang kalau kita mau berusaha berbisnis gitu ya, harus mempunyai visi dan misi, dan itu yang kita pegang supaya konsistensi tetap terjaga. Konsistensi gitu. Karena akhirnya mereka membuat sebuah konsep asli dari mereka, dan itu mereka unik sehingga mereka juga punya fans loyal customer yang mencari selalu. Jadi kalau Kinakraft nanya, batik ini ada di mana? Batik ini ada di mana? Wah, tuh mereka punya koleksi ya, dan beberapa UKM batik, bisnis batik yang saya dampingi itu mereka punya loyal customer masing-masing gitu. Ya, Mbak Vita, kan Pro 3 RRI kan siaran dari Sabang sampai Merauke nih. Dan biasanya untuk publikasi untuk promo-promo itu lebih mudah itu di media sosial. Nah, itu Batik Jinggar juga merambah media sosial juga. Iya, kami ada di Instagram dan juga di TikTok. Kemudian kami juga ada di Shopee dan di Tokopedia. Nah, itu punya dari dulu atau disuruh Coach Getty nih bikin? Ayo ngaku. Udah kami punya, tapi dengan mengikuti himbauan dari Coach Getty semakin tambah inovasi lagi, inovatif. Jadi memang kita harus inovatif. Jadi kuncinya emang itu ya, untuk mendekatkan ke customer ya, mau nggak mau kita harus beradaptasi dengan teknologi ya. Digital. Yang saya berikan adalah metodologi. Artinya kadang-kadang kita buat strategi asal feeling, insting, atau pesaing kita melakukan strategi. Tetapi teman-teman UKM yang saya dampingi, saya punya tools untuk mereka paham. Oh, strategi saya begini karena saya memiliki data ini, dan juga melakukan dengan tools bisnis ini. Begitu, Bang Fajar. Riset juga termasuk. Ya, jadi bedanya itu. Oke, Coach Getty terima kasih banyak. Terima kasih. Mbak Vita sukses ya. Bu Vita, Bang Fajar. Ketemu nih buat Februari nih di Inakraft nih. Saya kapan-kapan mampir deh kalau ada waktu ya. Saya berapa hari sih, Coach? Gitu biasanya. Kira-kira semingguan lah ya, semingguan ya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu Vita. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, demikian energi sukses bisnis bersama co-host kita, Coach Getty, dan juga narasumber kami Vitalia Pamungkas, pemilik usaha batik Jinggar asal Yogyakarta. UKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.